Mari kita bicara tentang fakta. Jaringan Pi dikembangkan oleh tim sarjana PhD dari Universitas Stanford yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Chen Liufen, yang merupakan visioner yang memahami kekuatan blockchain dan pentingnya adopsi secara luas. Mereka tidak hanya mempelajari teori, mereka menciptakan solusi dunia nyata yang dapat mengubah cara kita menggunakan uang digital. Mari kita perjelas bahwa jaringan Pi berbasis di Amerika, dibangun di bawah ekologi intelektual dan teknologi Universitas Stanford, salah satu institusi paling bergengsi di dunia. Sebuah universitas yang mempromosikan raksasa teknologi global. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sedikit berdiskusi, berbagi pengalaman dan wawasan. Semoga lebih memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network, di mana saat ini terjadi kontroversi yang sangat nyata hubungannya dengan proyek Pi Network. Alih-alih mendapatkan apresiasi yang besar, banyak di antara pihak yang hingga saat ini masih merasa skeptis terhadap proyek yang satu ini. Untuk itu, kita sebagai pionir dan bagian daripada ekosistem Pi Network tentunya perlu kita untuk memahami kejelasan asal-muasal proyek ini didirikan dan siapa pendirinya, termasuk kaitannya dengan skill atau kemampuan pendiri proyek besar ini. Akan tetapi, sebagaimana biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network pasca peluncuran jaringan terbukanya. Berbicara mengenai proyek Pi Network, tentunya saat ini menjadi tren kekinian yang cukup besar mengambil perhatian populasi dunia. Akan tetapi seiring perjalanannya yang dibilang relatif panjang, berdasarkan beberapa asumsi dan tanggapan daripada para skeptisisme yang senantiasa menganggap bahwa proyek ini adalah proyek abal-abal, proyek scam, skema piramida, tentunya sangat perlu untuk kita klarifikasi seperti apakah proyek Pi Network sebenarnya. Terutama ketika berbicara mengenai sebuah proyek, tentunya kita lebih berfokus kepada para pendirinya, para inisiatornya. Seperti halnya kita berbicara kripto pendahulunya, termasuk salah satu kripto yang saat ini memimpin di pasar pertukaran seperti Bitcoin, yang kita kenal pendirinya adalah seorang Satoshi Nakamoto yang hingga saat ini nyaris tidak diketahui keberadaannya. Tetapi melalui perjalanan panjangnya telah berhasil mendulang kesuksesan sehingga Bitcoin menjadi salah satu kripto ternama dan terkemuka saat ini. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai perintis, hari ini kita berdiri di awal revolusi keuangan baru. Revolusi tidak dibangun di atas janji atau tebakan yang ceroboh, tetapi pada inovasi yang nyata, visi nyata, dan teknologi nyata yang dibawa kepada kita oleh pikiran paling tajam di dunia.
Mari kita berbicara tentang fakta. Jaringan Pi dikembangkan oleh tim sarjana PhD dari Universitas Stanford yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, yang merupakan visioner yang memahami kekuatan blockchain dan pentingnya adopsi secara luas. Mereka tidak hanya mempelajari teori, mereka menciptakan solusi dunia nyata yang dapat mengubah cara kita menggunakan uang digital. Mari kita perjelas bahwa jaringan Pi berbasis di Amerika, dibangun di bawah ekologi intelektual dan teknologi Universitas Stanford, salah satu institusi paling bergengsi di dunia. Sebuah universitas yang mempromosikan raksasa teknologi global, seperti halnya Amazon, di mana pendiri dan CEO Amazon memang merupakan alumni Princeton University. Ia lulus dengan predikat cum laude. Sebagai anggota Pi Beta Kappa pada tahun 1986 dengan gelar di bidang teknik, elektro, dan ilmu komputer, juga merupakan donatur besar untuk Princeton dengan sumbangan sebesar 15 juta dolar. Kemudian yang kedua, ada perusahaan raksasa lainnya yaitu Google, di mana pendiri Google adalah lulusan Stanford University. Mereka berdua bertemu saat mengikuti program PhD di Departemen Ilmu Komputer Stanford University pada tahun 1995. Ia lulus dengan menyandang gelar sarjana sains di bidang teknik industri, yang kemudian melanjutkan studinya ke Stanford University untuk program PhD di bidang ilmu komputer. Selanjutnya ada Nvidia. Jensen Huang adalah lulusan Stanford University. Ia memperoleh gelar sarjana sains di bidang teknik elektro dari Oregon State University pada tahun 1984, kemudian melanjutkan studinya ke Stanford University untuk program Master of Science di bidang teknik elektro. Selanjutnya, Ripple atau XRP didirikan dengan dukungan kuat dari alumni dan peneliti Universitas Stanford di bidang blockchain. Selanjutnya ada WhatsApp yang didirikan oleh Brian Acton lulusan Universitas Stanford. Kemudian LinkedIn sama-sama didirikan oleh alumni daripada Universitas Stanford. Kemudian selanjutnya 3 pendiri YouTube, semuanya memiliki koneksi dengan Stanford University. YouTube yang didirikan pada Februari 2005 dan kemudian diakuisisi oleh Google pada November 2006 dengan nilai sekitar 1,65 miliar dolar. Kemudian selanjutnya berbicara mengenai Tesla dan SpaceX. Meskipun Elon Musk tidak lulus dari Universitas Stanford, tetapi ia secara singkat menghadiri kelas dan berkolaborasi dengan beberapa insinyur di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Sahabat Yasdar, apa yang bisa diceritakan ini kepada kita? Pi Network adalah bagian dari warisan inovasi, lembaga yang sama yang menciptakan perusahaan triliunan dolar berada di balik gerakan blockchain yang bertujuan untuk mengembalikan kekuatan finansial kepada orang banyak. Ini bukan hanya menggali di ponsel Anda. Ini menciptakan sistem keuangan yang terdesentralisasi, global, dan inklusif di mana para pionir, para perintis dapat mengendalikan kekayaannya. Beberapa skeptis berbicara tentang Amazon, Google. Pada awalnya mereka mencibir dan mentertawakannya. Bahkan beberapa mengabaikan potensi Ripple dalam keuangan global. Dan sekarang apa yang terjadi? Mereka adalah yang terbaik di industri mereka. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, Pi Network ada di jalur itu. Open Network telah kita lalui. Bisnis dan pengembang sedang membangunnya. Saat kebenaran akan datang, nilai sebenarnya dari Pi akan segera terungkap. Jadilah perintis yang sebenarnya, kuat, sabar, dan bertekad. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada kekuatan inovasi, dan kita adalah bagian daripada revolusi besar ini.
Hilangkan semua kebisingan yang senantiasa selalu meramaikan media sosial yang kita punya. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah tergembosi, jangan pernah terprovokasi oleh siapapun yang mengambil kesempatan untuk merampas seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang kemudian bisa berakibat fatal kerugian bagi nasib para pionir ke depan. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project P Network. Jalani prosesnya dengan baik, kita bersama-sama menjemput kesuksesan di masa depan yang lebih baik. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.